sidang perkabungan yang sama dikasihi Tuhan. Acara selanjutnya ibadah pemakaman yang akan dipimpin oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Limbong. Kepada yang mengambil bagian disilakan. Ta pamarik pimiku ko dasaranasan ta silo kita mampatan ante kami nomban pak kaburusan te Allah tutem tinggal sesaat lagi kita akan berpisah dengan orang yang kita cintai dan yang telah menyayangi kita. Memang berat rasa, tetapi kita harus tegar karena kita punya Tuhan yang besar. Ia mampu meringankan beban duka cita menjadi sukacita, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang masih memungkinkan untuk berdiri, silakan berdiri. Kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Sungai yang mengalir dan Kau tahu betapa dalam kasih-Mu. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Silakan duduk. Saya memilih dari pertama Timotius 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Pertama Timotius 6 ayat 11 sampai 16. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami berjalan dari kami lahir menjadi dewasa, menjadi tua, lalu kemudian menuju pada fase kematian. Jenazah orang tua ke tempat pemakaman, dengan dia akan menanti kebangkitan di sana. Bahwa Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan menguatkan dengan firman yang akan kami baca dan dengarkan saat ini, terutama bagi kami yang masih Tuhan karuniakan waktu hidup hari ini, dan kuasai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di hadapan Allah yang memberikan hidup,
kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu. Ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kusuruhkan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Itu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikian pembacaan firman kita, yang dikatakan berbahagia adalah kita yang senantiasa setia mendengarkan firman Allah, dan lebih berbahagia kalau kita juga setia melakukannya. Keluarga yang terkasih, di dalam pengalaman hidup kita, pengalaman mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa bantuan atau dukungan keluarga terdekat, saya kira itu adalah pengalaman yang berat. Hal-hal yang dulu dikerjakan dengan bantuan orang tua, dengan teman, dengan sahabat, pasti terasa lebih mudah, bisa cepat diselesaikan. Ada orang yang bisa diharapkan memberikan pendapat, ada yang bisa diharapkan memberikan ide. Semuanya menjadi lebih baik, tapi tanpa mereka semuanya menjadi terasa berat. Kita butuh masukan, kita butuh ide, kita butuh nasihat dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Walaupun mungkin nasihat yang mereka berikan juga sudah kita tahu apa maksudnya, atau terkadang juga malah tidak masuk akal, tapi ya kita butuh nasihat mereka, kita butuh pertimbangan mereka, dan dengan ada mereka kita sedikit merasakan ketenangan. Tapi bagaimana jika memang harus sendiri? Bagaimana jika memang pada waktunya harus mengerjakannya sendiri? Sebab tidak selama-lamanya orang tua, sahabat, teman, kawan karib. Saya bilang, mak, antar nai, antar saya. Nah, kuami pergi mau ku sendiri. Ku bilang nih, nah enggak ku tahu tempatnya. Tapi Nabi bilang, pasti mu tahu, pasti kau bisa. Kita lahir, kita besar, kita tua. Kalau kita tua, lalu kita mati. Itu fase kehidupan kita, dan memang harus kita lalui. Ada lahir, berarti ada akan mati. Itu sudah rumus. Namun mereka yang mati dalam Kristus pada waktunya, ketika Kristus datang untuk kedua kalinya, maka mereka yang mati dalam Kristus akan dikumpulkan bersama-sama dengan yang masih hidup, dan akan tinggal bersama-sama dengan Allah. Sebab kata Kristus dalam Yohanes 14, di mana aku berada, di situ pun kamu juga berada. Di mana Allah berada, di situ juga jemaatnya berada. Nah, kalau Kristus satu-satunya yang tidak takut kepada kematian dan maut, berarti itu jaminan bagi kita. Jaminan bahwa kita tidak akan dihukum dalam kematian. Dan karena itu Paulus menasihatkan kepada Timotius agar hidupnya, walaupun dia harus menghadapi kematian, dia harus tetap berjuang di dalam hidupnya menurut pengakuan iman yang ia akui bahwa Yesuslah Raja. Maka kehidupannya juga harus berakar pada pengakuannya, Yesuslah Raja, Yesuslah yang berkuasa. Kalau gereja Toraja punya pengakuan begini, Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupan kita pun sebagai orang percaya harus berakar pada
kepercayaan Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Dan apa yang Paulus nasihatkan kepada Timotius, juga Paulus nasihatkan kepada kita, secara khusus kepada keluarga. Ada dua hal yang menjadi nasihat Paulus kepada Timotius. Yang pertama, bahwa hiduplah dalam keadilan, ibadah, kasih, kesetiaan, kesabaran, dan kelembutan. Jadi Paulus menasihatkan Timotius agar jangan mengejar materi, jangan menjadi orang yang cinta uang. Kalau kita baca bagian sebelumnya, banyak orang yang jatuh karena cinta kepada uang. Banyak yang bertindak tidak adil karena cinta kepada uang. Orang menjual kebenaran karena cinta kepada uang. Tetapi sebaliknya ialah hidup dalam ibadah, hidup beribadah. Jangan kita sibuk dengan materi, jangan kita sibuk dengan segala hal, persoalan, perkara dalam dunia ini, tapi melupakan persekutuan. Saya ingat almarhum, kalau dia masih kuat ke gereja pasti dia ada di belakang, walaupun kadangkala keluar karena punya, karena selalu bergereja tapi dengan cucunya, dan kadangkala cucunya di luar, jadi dia tetap menjaga. Dia tidak pernah lupa dengan persekutuan. Dan saya kira teladan hidup ini juga harusnya diwarisi atau dinyatakan juga melalui anak-anak, melalui keluarga. Cinta kepada persekutuan. Selama kita masih bisa bersekutu dalam dunia ini, ya mari kita bersekutu. Sebab ada waktu nanti kita tidak bisa bersekutu, ya kalau kita sudah mati. Saya bilang ke dalam diri saya sendiri juga, atau mungkin ke orang-orang, saya bilang, menyanyilah, pujilah Tuhan. Sebab nanti juga ada waktunya bukan kita yang menyanyi lagi, kita yang dinyanyikan. Jadi sebelum kita dinyanyikan, sebelum kita yang di office mana ditolong, di lagu-lagu Toraja, iya. Mari kita yang memuji Allah dalam persekutuan. Hal yang lain yang ia pesankan kepada Timotius dan juga kepada kita ialah jangan menjadi orang yang suka bertengkar, jangan menjadi orang yang suka bersilat lidah, jangan menjadi orang yang dengki, suka memfitnah, orang yang curiga. Tapi jadilah orang yang senantiasa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Sebab kalau kita percaya Tuhan itu Allah, Allah itu Yesus Kristus, maka Dia pasti mencukupkan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah hiduplah dalam pertandingan iman yang benar. Nah, di Paris, Prancis hari ini ada Olimpiade yang sempat dikritik oleh gereja-gereja, gereja Protestan maupun gereja Katolik, sebab ada pelecehan Yesus Kristus di dalamnya. Dan itu sudah dikritik oleh gereja-gereja. Nah, yang mau saya ceritakan bahwa momen Olimpiade ini, semua atlet di seluruh dunia yang terhebat, yang terkuat, yang terbaik, yang terpintar itu berkumpul. Nah, siapa yang menjadi pemenang ialah mereka yang tekun dengan latihannya. Yang menang ialah mereka yang disiplin dalam hidupnya. Nah, Paulus memakai istilah olahraga untuk menggambarkan bahwa tujuan akhir hidup kita ini akan bisa dicapai oleh mereka yang setia, oleh mereka yang tekun, oleh mereka yang disiplin, dan akan bisa dicapai oleh mereka yang senantiasa menunjukkan kemajuan-kemajuan dalam hidupnya. Nah, apa contoh kemajuan hidup tadi? Pada poin pertama, hidup dalam ibadah. Ada perubahan hidup yang dihasilkan. Hidup yang dijalani tidak selalu ya itu saja. Dari tahun kemarin, tahun ini, dan tahun depan kok begitu saja. Tidak ada perubahan.
Nah, firman ini menyatakan kepada kita bahwa kita bisa mencapai akhir hidup kita dengan kemenangan bersama-sama dengan Kristus kalau terjadi perubahan. Tidak begitu-begitu saja, tapi ada sesuatu yang dihasilkan, ada perubahan yang dinyatakan, tentu saja perubahan atau kemajuan kepada hal-hal yang positif. Nah, kalau kita tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan, maka sebenarnya kita tidak hanya tertinggal secara sosial, tapi kita juga tertinggal secara iman. Nah, Bapak Ibu tahu kemajuan yang kita terima hari ini dari dunia global sebenarnya disebabkan oleh Kristen. Yang namanya globalisasi itu tercipta karena semangat protestantisme, semangatnya orang-orang Protestan, semangatnya gereja untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Maka muncul yang namanya globalisasi. Karena orang-orang Kristen yang menyebarkan Injil membawa teknologi, membawa peradaban, membawa kemajuan. Maka terciptalah globalisasi. Nah, seharusnya juga semangat itu tetap ada pada kita. Bahwa kita bisa maju tidak hanya dengan pengetahuan yang ada, tapi juga dengan iman. Iman mendorong kita maju. Iman mendorong kita punya semangat untuk bersaing maju. Dan ini dinyatakan kepada kita yang masih hidup hari ini. Sebab ya tentu kita yang masih hidup, kita punya semangat, kita punya cita-cita, kita punya harapan. Dan semangat untuk maju itu, semangat untuk bersaing dalam hidup itu nyata juga dalam ibadah. Saya juga pernah bertanya, kenapa kira-kira orang tua kami itu mati cepat? Bukan juga mati cepat sih, mereka mati memang dalam keadaan tua. Tapi kenapa harus begitu? Sebab kami masih ada yang masih muda waktu itu. Rupanya memang Tuhan menyatakan bahwa harus sekarang berjuang sendiri. Harus berjuang dalam hidup. Harus mengandalkan Allah, bukan mengandalkan orang tua lagi. Nah, Tuhan sudah memberikan jaminan. Tuhan sudah memberikan kekuatan. Nasihat sudah dinyatakan kepada keluarga, baik ketika orang tua masih ada maupun ketika penghiburan dinyatakan, ada nasihat yang diberikan. Nah, sementara hidup harus tetap maju, hidup harus tetap berjalan. Nah, jangan sampai kita dikalahkan dengan kedukaan. Tentu berpisah itu, ya kalau kita melihat kematian sebagai perpisahan, itu sebuah hal yang memang menyedihkan, bahkan mendukakan, namanya duka cita. Tapi baiklah kita melihat kematian bukan sebuah hal yang memisahkan kita, tetapi cara kita lebih dekat kepada janji Allah, yaitu menanti kebangkitan. Yang percaya kepada Kristus akan dibangkitkan dalam kehidupan dan menerima janji kerajaan surga, yaitu kehidupan yang kekal seterusnya dan selamanya. Dan kita hari ini yang masih ada, tetaplah kita percaya, berpegang teguh pada iman kita, berpegang teguh pada pengakuan kita bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita, terlebih kalau kita mau mengubah hidup kita kepada arah yang benar di hadapan Allah. Amin. Kita bersatu teduh sejenak. Bagaimanapun duka cita menjadi kedukaan kami, kesedihan kami, tetapi kehidupan kami harus terus berlanjut. Kehidupan perjalanan kami harus tetap maju. Dan kiranya Roh Kudus Allah sendiri yang akan menguatkan segenap keluarga, anak cucu, untuk tetap kuat dan dapat maju dalam pengharapan, maju dalam keyakinan bahwa Tuhan pasti memegang, Tuhan pasti menolong, Tuhan tidak akan membiarkan sendiri, Tuhan akan memberikan pertimbangan dan hikmat. Dan karena itu kiranya Roh Kudus Allah menguatkan segenap keluarga dan juga kami
agar kami berjalan dalam keyakinan iman percaya kami kepada Allah, tetap setia kepada Allah, dan menghasilkan kemajuan-kemajuan, perubahan-perubahan di dalam hidup kami selama Allah masih menganugerahkannya kepada kami. Amin. Kita akan menjalankan pundi kasih sambil kita menyerahkan tanda persembahan kita. Kita iringi dengan pelengkap Gedung Jemaat 146 ayat 1 dan 2. Waktu disorong laku kaliku, ini wakil anak keluarga, lempar rampok Pak Pudian, apa dia ini mana itu sang susi lampai nangka te lirik lagu, Pak Susi moto, kuku tiba di kuku laku penanian ini de siono ku mama tetik nenerar. Kala ku merenungkan hidupku selama ini, tak layak ku menghampirimu Tuhan. Lama sudah diriku menjauh daripadamu, terikat dengan hidup penuh dosa. Kini Engkau datang Tuhan, Kau panggil aku dengan kasih-Mu. Kau angkat diriku ini dari lembah kebinasaan. Seluruh beban hidupku Kau ganti damai sejahtera. Bahagia ku dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau ku merenungkan hidupku selama ini, tak layak ku menghampirimu Tuhan. Lama sudah diriku menjauh daripadamu, terikat dengan hidup penuh dosa. Kini Engkau datang Tuhan, Kau panggil aku dengan kasih.
Kau angkat diriku ini dari lembah kebinasaan. Seluruh beban hidupku Kau ganti damai sejahtera. Bahagia ku dalam tangan-Mu Tuhan. Bahagia ku dalam tangan-Mu Tuhan. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Tuhan yang telah menaruh kami dalam dunia ini, kami percaya bahwa kehidupan kami semuanya karena anugerah Allah, dan tidak ada dari kehidupan kami yang lepas dari pengamatan Allah. Engkau mengetahui perasaan mereka, Engkau mampu menyelami kedukaan mereka. Firman Tuhan telah diperdengarkan sepanjang penghiburan ini, dari hari pertama sampai hari ini. Perkara dalam kehidupan mereka, Tuhan akan menolong keluarga untuk bangkit, untuk berjalan, untuk memulai kehidupan yang baru di hari-hari mendatang ini.
Ya Allah, kiranya dengan kehadiran segenap keluarga dari berbagai tempat sampai hari ini, kiranya itu tetap boleh memberikan kekuatan, semakin memberikan penghiburan kepada keluarga yang berduka, bahwa mereka tidak sendiri menghadapi kedukaan mereka. Ada keluarga yang lain yang juga turut merasakan kedukaan mereka. Perjalanan mengenang kehidupan kami, perjalanan mengenang kehidupan orang tua, perjalanan mengenang kasih Kristus dalam kehidupan kami masing-masing. Buat segenap anak cucu, Mama Rara, Papa Rara, Anto, Rara dan adiknya, bersama-sama juga dengan Tante Inga, Tuhan tetap menolong mereka, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menguatkan mereka. Terlebih juga Mama Rara di dalam membesarkan anak-anak terkasih yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keluarga mereka yang masih bayi. Bapa di sorga, kami berdoa untuk majelis gerejamu, pendeta, penatua, diaken bersama-sama dengan koster. Kiranya kami semua dalam pelayanan ini menjadi pelayanan yang memuliakan Allah. Kuatkan kami agar tetap boleh mengangkat pelayanan yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tetap beranugerah bagi pemerintah, khususnya bagi kami di Buntu Lumbung di tempat ini. Tuhan memberkati pemerintah agar boleh mengerjakan pelayanan sebaik-baiknya kepada segenap warga masyarakat. Bapa di sorga, di tengah-tengah persekutuan ini pun juga kami telah menyatakan rasa duka cita kami, rasa kasih kami, persembahan kami kepada Allah. Kiranya dengan persembahan yang ada, yang nantinya juga akan menjadi pundi bolong bagi keluarga, kiranya Tuhan berkati, dan itu akan dipergunakan keluarga menurut kehendak Allah bagi mereka. Dan kami yang telah menyatakan persembahan ini juga Tuhan berkati kehidupan kami, agar kehidupan kami senantiasa juga membawa berkat dimanapun kami berada. Ya Allah, setelah ibadah ini kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing. Kami akan melanjutkan pelayanan kami. Kiranya Tuhan menolong segenap kami semua, dan dimanapun jemaat pergi, kemanapun keluarga pergi, kiranya Tuhan bersama-sama dengan mereka, menyayangi mereka, menyertai kehidupan mereka dan memberkati mereka. Ini doa kami Bapa di surga. Terima kami yang berdoa, sebab doa ini kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya menjemput kita berdiri yang masih memungkinkan untuk berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh. Amin.
pergilah dengan iman percaya bahwa bagaimanapun kehidupan kita, seperti apapun kehidupan yang kamu jalani, percayalah Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kamu, senantiasa menolong, menguatkan dan meneguhkan iman percayamu. Arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah ibadah yang dilaksanakan di tempat ini, dan liturgi selanjutnya di pemakaman. Kita akan mendengarkan ungkapan hati. Yang pertama dari pemerintah Lembang Buntu Limbong, dan yang kedua dari keluarga yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Benyamin Perdi atau Bapak Nade. Dengan kasih disilakan secara berturut-turut. Bersemangat tuh kesempatan disorong laku kami. Dikatakan nalako Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Sola Majelis Gereja. Siapa katakan nalako Torran Nambe, Torran Lindo, Lalalana Telembang, Labutunda Jomi Batu Tira-Tira Lembang. Siapa katakan nalako Torron Tung Aparenta, Lalana Telembang, Labutunda Jomi Batu Tira-Tira Lembang. Siapa katakan nalako Kepala Lembang Makodo yang hadir bersama dengan kita. Siapa katakan nalako BPL, Lalana Telembang, Labutunda Jomi Batu Tira-Tira Lembang. Siapa katakan nalako tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh pendidik. Siapa katakan nalako upombena, upendona, uposununda, siapa poringna. Siapa kita mintu soranasang, turampo membagi duka. Mudah-mudahan segenap keluarga diberi ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah ini. Kemudian saya atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Lembang Buntu Limbong menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhumah. Mudah-mudahan apa yang diperbuat almarhumah selama hidupnya dapat bernilai ibadah dan dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan nantinya. Kemudian melalui kesempatan ini juga ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Sekarang ada surat edaran Bupati menyampaikan kepada kita semua untuk menaikkan bendera merah putih dan umbul-umbul mulai tanggal 1 ini hari sampai 31 Agustus nanti, dalam rangka memperingati hari kemerdekaan kita 17 Agustus nanti. Kemudian yang kedua, demo tu SPP Teta Yo Kantoro, jadi tinggal dusun Limbong yang belum ambil SPPT-nya. Jadi saya kepada kepala dusun untuk mengambil SPPT-nya supaya segera dibagikan ke wajib pajak. Saya tu temo yak saya tu pajak ta, saya tu harga-harga tani kende-kende nasan siamo. Jadi mbay demar tu lah seberapa kilo itu libaluk, na bisa mo dibayar tu pajak ta. Jadi dukal abi-abi, tergantung dari tanahnya. Kemudian dan dukomo tu dalle ya kantor, yang ada pikir itu mangka mendaftar ta pantale itu dan leta tamale mereka kantor tale ta tanah di paran nauran siapa
Kemudian dalam menjelang pemilu kada, agar tetaplah kita menjaga keamanan dan ketertiban sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Jangan sampai dalam pemilu kada nantinya ini waktu beda-beda pemilihan kita demo masih salah-salah. Jadi ini saya harap supaya jangan terjadi kepada kita wilayah Buntulimbong ini. Barangkali itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nah yan na tanggan kita bawa orang ganai, nah kurang kita bawa papati. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salian jami kematian kurre semangat atau pewara tumbengkan niatu la wakili keluarga untuk rampo sang abuku dua ngabuku kada lako kita enggak mairi kikua tabe lako temai tositoe sukaran aluk si saladan inde lontar makarang atau seorang tamalino batu digente pandita majlis gereja diaken dari berbagai denominasi yang hadir pada saat ini. Kikua duka tabe lako tositoe tokon si saladan inde Pelembangan la indena Buntulimbong la jiona mai batu pira-pira Pelembangan. Kikua duka tabe lako tositoe pedampi pebose makaritutu batu para medis tu mangka umposara inde indoki. Kikua duka tabe lako tositoe pantanakan sirande inde seno-seno to manarang usura ulan urroto-roto bintoen batu biasa dipokara kumua tongkopeng kita tubuta bapak ibu guru baik yang sudah purna bakti maupun yang masih aktif. Kikua duka tabe lako ma tangan haumbu mangapa anasendana batu digente to mangmurah generasi muda tu solangki atu yate siatabe laku poindona lako kupuambena sia lako kanan kairingku ta di pasalan narinding di paleko na Minang ia tonna riottunna mate teindoki male rokko tu keluarga na kuami mekutana umbara susi kua biasana yan nakita inde toraya di kua ada sipori padang aluk sipori kale na panomba ki susito kua di pasusito ia maton na kuatu papa narara selama ma narara nanto na kuya teindoki bayi butung sosialan kitab suci kumua ia ton na Yakub mati jo Mesir na pasadia Yusuf na pasule lako tondok Kanaan anna lamun ni hijau di sanga agua mahpela yang dia dibeli oleh Abraham pada saat itu dibeli dari orang Het yang waktu mendasari angki pasule indete tu indoki sitarona demani pak tangaran semua dia tu ambil natetin na di kosarasia aja zamanan ya tindok natetin dari pasulo indete yang waktu mendasari nena semua ia tu dasarna tonna Yakub na pasule Yusuf lako tondok Kanaan sitarona kikua inda tang lako do wai matanna tu marantan inde sangalisena ke intingayo kita main sangat tahu dosso nalangkan tumiangan nama keman inde indoki batang rabu moradika komba di sosoi mora
Ia kenna la penanta tongan kenna pa aporian tala dadi tangla di masyam pa penao. Sia dia duka yang ada mentiro sulelan kitab suci ke di kuailan Mazmur 90 tangatun apa sabak mani 60 na apa tahun nalan Mazmur 70 tahun dan 80 tahun. Ia matoki kuah butuh dikka atau nasi kelangkan nasi payo man kemarin. Apa buah araka di patumba ten rikala dia pai. Kita angka solan asang mairi isang sirampunan. Kalang aturan turananna au bela ranna ki tuang. Nah kuah karan atau dolo ceritana indera ayat kengki manu kenala pandek kengki londong naku tulang adidi angki maku kuah rokuan naku moto ko dio main. Apa buang ia maka mesa me tambatan salah. Na kuah kamu toboyo sia to impasam magasanna male kumamai kureng komi kapelayoan. Na iya kemang kato la saya duka na untambai komi. Ia mato ikua keluarga kurre sumanga lako bapak pendeta majlis gereja tu mangka ustalurunduni te sukaran alumna puang dan naupa na menjadi pak pakatana laku kami keluarga khususnya laku papa Rara mama Rara sola anto si taruna tang laki bela los sarudun itu pak boyona temai majlis gereja pasangan tengkona tu mangkamo nasalurundun lako kami solanasang iya moto ikua kimas sambayang lako puang na iya tu pasangan tengko ladi pataru-taru na makbau sarungo dio olona puang ipaduka kuresumanga lako to aparenta tu mangka membengkan ni isin na maarin di posara te sara amoin na tang susi sara na tau ipaduka kuresumanga lako keamanan tu mangka duka menjagai te sara di posara moyan na baiti tang ibela laus surundun ni riot tunna tunna kasera malona lenduna budak tu pak boyo-boyota la majlis gereja la parenta sia masyarakat tang ibela la nupun salurundun ni imas sambayang la kopuang na pun matoram pabalai lago kita solan asang sitarluna ikuang kuresuma duka lako bapak ibu guru tumangka laksanakan ite acara PGRI kikua moyan na pangasium mote indoki apa takamali pasolan asam belang na persekutuan ta posara itu pasanan tengkot kikua duka kuresumanga lako pak tondokan lako tanda indo tanda ambe tu posare tenai dinena noko moya kana tang susi tu na posara ana tau apa na kuat tu papa narara sulama narara iya mato palandi iki ana iya mato kikuan na kita bangora ampaganai kita bangora impasipapi lampenanta kimas sambayang lako puang na puang ora umpapasta umpa balai lako kita si umpa pakani lako pantan sinesa ikoruka kurresumanga lako PKK siap PPGT sia generasi muda tu umposare te disolanna noko tangki bela dia moto kikua parang nuliukan dan naupa na itu apa yang pegau karena lau salah sangadinna makbau sarungo jo kolona puang matua sia kikuaduka kuresumanga
paukurami, patangarami, buang karami, sia mintu-mintu na to, tangkibela umpabalay. Kita vamo papatuy lang penanta den naupa na oma sakke solanasan. Kikuwa buda pa tu tang nalambi tangaki sia tang nalambi puruki. Apa kamu vamo umpangan na isolanasan tu apa si tetena te pak kabusan niya te. Na makatampakan na kikuwa kami mohon maaf dan kita ada mengkamoyakan lako majelis gereja jemaat Buntu Limbong na iya te pak pakatana iya te tanala sainde allo totemo apa tontong saya lakona khususnya lako anak ampona te almarhumah mas sesumangai mani sia rono i manidik ka penanna belanna riotuna te indo tonna memboko ta ebang atu pepasan na pator belanna ia motoki koine na butung to na sio belangkan na sipajo man sitaruna kikua selama kasera lona di posara te indoki ia tu tengkak edeki makairi sorongan pelok taruhan pangan makairi sia buang angkara mabeko lako kita solanasang kita ramo umpemeloi susitu lampa tangarang sitarona kikua duka kami mohon maaf selama kasera lona bayi tebamong ki rampo usi solangki gelanna ia matemai pengkarangan sia anak-anak te sia bapak narara baiti pada posara kita bamong pemeloi lang penanta to nama katampakan na kikua buda patu lantang ngata apa kita bamong pemeloi isolanasan ia motoki kua membai pada motoki parampo maafkan kan belanna nakua bahasa Toraya kami tali wanu kami songkro peladara kurre sumal. Acara selanjutnya pengusungan jenazah ke Patani. Setelah semuanya siap, sebelum pengusungan kita akan dipimpin doa oleh Bapak Pendeta Yusran Lobo STH. Dengan demikian seluruh rangkaian acara pemakaman almarhumah baru SPD di tempat ini selesai setelah pengusungan jenazah ke Patani. Kepada semua yang mengambil bagian pada saat ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam kehidupan bahkan dalam pelayanan selanjutnya. Segalanya telah selesai ya Allah. Semuanya boleh berakhir di sini semua karena pertolongan Tuhan. Lagi itu mengantar jenazah orang tua ke tempat di mana yang akan diistirahatkan. Kami berdoa Tuhan menguatkan segenap keluarga, Papa, Mama, tantainya dan juga topanglah mereka sehingga dengan kuat Allah mereka boleh berjalan mengantar orang tua. Demikian dengan segenap keluarga bapak-bapak yang mengangkat jenazah ini, kiranya kuasa Nubuat senantiasa ada di atas mereka.
Doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita sembilan nih. Iya, lainnya Mirka. Iya. Laku pudi buang matua. Laku pudi buang matua. Bahaya mereka masih. Mereka kusapura rasanganna.
Makarorong tunganmu tungan banuanki
lampu langit. Jangan teriak. Curi foto. Kuya toke mangkam. Kayu merah
Ya, kamu belok. Ya. Oh, enak. Ya. Sia sulu solanasang. Baik kami tarapa belana patundan na puang mangkaki naanta marampa solanasang unantai iate tomatuanta lantinan tumangka na pasat ka keluarga tu la nanimelayo. Yamato may kami solanasang ta puri puang lamay pinanian kimuntimaat aparato 10 ang kami sa tenang laki ni hatiku. Tenang laki ni hatiku, Tuhan memimpinlah di tiap saat dan kerja, di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasakan Tuhanlah yang membimbingku.
Tuhan yang membimbing. Tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh. Hatiku berserah penuh. Tanganku dipegang. Tanganku dipegang. Dolo demai lata patama merampa de batang rebuk na tumatanta. Mai kami tasiumpu puang matua usorongan ni tumintu katuanta. Belang na kapatongang kumua mintu na akan inang puang kumpuisan. Tama sambayang. Kipudi kipakalabi tusangami o puang lan kadatuan ni. Tuan mamasemi. Lako kami masolanasang landa maatuto temo. O te kami tong arapu, toma tondok, toma tuangki torro ki pakaboro. Dio may paalalanan landa lantainan ya te. Mima di numpas si palabuntukan itu marupa-rupa sa kalangan. O puang to tumampakilan suruga. Lan atuto temo. Iya teh, toma tuangki Tuhan pasti akan datang. lantainan tumangka napasaka keluarga. Jemput kita semua. Iya ke atu Mikael Opuang. Opuang Dia akan bawa kita ke rumahnya yang senang. Di sana tiada duka, tiada air mata, tiada lagi derita. Yang ada hanya bahagia. Kita akan bertemu di sana dan takkan berpisah lagi. Hidup ini hanya sementara. Hidup yang sesungguhnya di sana. Kita akan bertemu di sana, di kehidupan yang baru. Kematian tak ada lagi, tinggal kehidupan abadi. Di kerajaan